Halo teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sesi malam hari ini. Dan sebagaimana yang sudah kita infokan kepada teman-teman ya, malam hari ini kita akan membahas sesi sangat penting sekali, ini terutama buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri mendaftar beasiswa LPDP ini, yaitu kita nanti akan membahas tentang menulis esai ini yang jadi topik utama pertanyaan teman-teman. Dan di malam hari ini nanti aku tidak sendiri, di sini ada Kak Weita Tiri. Kita sapa dulu. Halo Kak Weita Tiri. Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam, selamat pagi waktu US. Manggilnya apa nih Kak? Kak Wei ya? Iya, Wai. Wei, oke. Salam kenal Kak Wei. Oke, teman-teman mungkin boleh ya. Itu tadi Kak Wei Tatiri. Boleh teman-teman juga menuliskan kali ya Kak, kita kenalan singkat. Kakak-kakak di sini mau namanya siapa, dari mana, dan mau mendaftar kemana gitu ya. Boleh ya menuliskan biar nanti kita tahu teman-teman yang ikut sesi ini dari mana saja gitu. Oke, sambil menunggu teman-teman sambil teman-teman menuliskan perkenalan diri ya, aku pengen menjelaskan sedikit tentang sesi malam hari ini. Jadi sesi malam hari ini adalah sesi pengantar penulisan workshop menulis esai. Jadi nanti buat teman-teman di sini yang sedang mempersiapkan diri mendaftar beasiswa LPDP tahap 1 di tahun ini, atau mungkin tahap 2 mau curi start gitu, boleh banget ya nanti ikut sesi Kak Y ini benar-benar nanti benar-benar didalami biar nanti teman-teman bisa banyak mendapatkan insight buat nulis teman nanti. Gitu, dan buat teman-teman nanti yang merasa habis sesi ini pengen ada pendamping gitu untuk menulis esai, kita dari Indonesia ada program mentoring one on one seperti yang sudah kita infokan pada teman-teman. Nanti boleh ya teman-teman bisa chat aja ke Kak Tata admin Indonesia, nanti kita bakal infoin gimana caranya. Siapa tahu nanti Kak Waita Tiri kalau ada waktu mau jadi mentor juga. Oke, oke, teman-teman, dari sesi malam hari ini nanti kurang lebih akan ada 2 segmen. Segmen pertama nanti Kak Wei akan sedikit bercerita atau sedikit memberikan materi juga terkait gimana sih pengalaman Kak Wei dulu menulis esai. Di mana kalau teman-teman tahu mungkin sudah banyak kepoin Kak Wei atau mungkin di sini banyak followersnya Kak Wei gitu. Beliau cross major gitu. Gimana caranya atau gimana sih menulis esainya gitu. Terus nanti di segmen kedua akan ada sesi Q&A. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget nanti dituliskan di chat atau nanti disampaikan langsung gitu ya. Oke, sesi hari ini kita nanti akan sekitar 90 menit ya. Kita selesai pukul 21. Nanti semoga di waktu 90 menit ini kita bisa maksimal untuk sesinya. Oke, mungkin tak perlu lama-lama, aku mungkin pengen masuk segmen pertama ya. Sebelum masuk segmen, aku pengen baca-baca dulu deh. Dari mana saja di sini ada dari Blita, Kak Nasikun, Ausi, banyak ya dari seluruh Indonesia nih Kak Wai. Jadi the power of social media memang ya Kak, semoga ini jadi kabar baik. Pemerataan beasiswa LPDP gitu. Oke, Kak Wai, untuk mempersingkat waktu boleh ya, aku bakal berikan waktu ke Kak Wai untuk segmen pertama kepada Oke, Kak Wai sendiri. Waktu dan tepat kita persilakan. Silakan Kak. terima kasih Adit. Halo teman-teman semua. Eh, Ternyata banyak banget. Eh, aku coba share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Kak? Oke, terima kasih. Halo lagi teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti sesi ini. Dari tadi aku melihat di chat juga ada teman-teman dari banyak banget daerah di Indonesia, dan tujuan-tujuannya juga banyak-banyak banget. Aku lihat ada yang ke US, ada yang ke UK, ada yang ke Jerman, ada yang ke Australia, ada yang di dalam negeri juga, ada yang ke Finland. Jadi
Semoga sharing hari ini bisa berguna buat teman-teman. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Wai Tatiri, biasa dipanggil Wai. Saat ini aku lagi kuliah di Harvard Graduate School of Education, jurusan aku Learning Design, Innovation, and Technology, dan aku adalah LPDP Awardee tahun 2022 tahap pertama. Sedikit pengalaman aku, jadi aku itu S2 tidak langsung dari S1, jadi aku bukan fresh grad S1 langsung S2, tapi aku udah kerja lumayan lama, aku udah kerja sekitar 6 tahun. Aku kalau dari segi pekerjaan, kebanyakan aku kerjanya di bidang kreatif marketing. Aku dulu sempat jadi lead copywriter, aku jadi creative strategist, sempat jadi creative copywriter sih mostly. Cuman dulu aku memang sempat jadi guru bahasa Jerman di Lembaga Bahasa Internasional UI, karena aku juga lulusan S1-nya itu lulusan sastra Jerman Universitas Indonesia. Dan aku dulu sempat menjadi admin dan book writer di salah satu platform Twitter untuk sharing bahasa Inggris, namanya English Tips for You. Jadi memang dari dulu aku udah ada ketertarikan di bidang pendidikan, walaupun ujung-ujungnya S1-nya sastra atau kayak program studi Jerman, bukan khusus pendidikan bahasa Jerman. Sebelumnya kalau teman-teman nanti mau ngupdate ke Insta Story, mungkin jangan lupa tag aku Wai Tatiri dan juga tag Studindonesia Mentorship. Oke. Aku mau kasih overview dikit untuk LPDP prosesnya ini, karena sebenarnya ini kayak sharing yang aku lakukan, yang aku go through dulu. Jadi pertama itu sudah pasti tahap sekarang itu adalah daftar. Daftar ini tuh isi form, submit berkas, dan submit essay juga di sini. Dan daftar ini sebenarnya yang paling yang paling berat dalam segi dokumen, karena banyak dokumen yang harus disubmit, banyak isian-isian yang harus diisi dengan tulisan yang panjang-panjang. Jadi ini tuh sebenarnya menentukan juga untuk nanti semua proses ke belakangnya. Lalu habis itu ada pengumuman seleksi administrasi untuk melihat kelengkapan dokumen. Lalu ada seleksi bakat skolastik untuk teman-teman yang mendaftar LPDP jalur non-LOA atau belum diterima oleh kampus, belum ada pengumuman penerimaan dari kampus. Kalau misalnya sudah ada pengumuman penerimaan, sudah ada dokumen yang menyatakan bahwa teman-teman sudah diterima di kampus tujuan, bisa skip seleksi bakat skolastik langsung ke seleksi substansi. Kalau aku dulu, karena aku diterima di kampus dulu, diterima di Harvard dulu, baru aku daftar LPDP, jadi aku nggak ikut seleksi bakat skolastik, aku langsung lanjut ke seleksi substansi atau seleksi wawancara. Seleksi substansi, seleksi wawancara itu seleksi terakhir, dan seleksi ini juga sangat hubungan dengan sesi sekarang nih, sesi pendaftaran dan penulisan esai, karena nanti di sesi wawancara itu 85%, ini berdasarkan pengalaman aku, sekitar 80% itu 80-85% pertanyaan itu adalah tentang esai kita. Jadi yang kita submit di awal banget ini akan dipertanggungjawabkan nanti di belakang. Jadi daftar ini nanti teman-teman untuk submit esai kontribusi yang akan kita bahas hari ini, dan nanti itu akan dipertanggungjawabkan di seleksi substansi di akhir yang akan menjadi seleksi penentu tahap terakhir lah untuk teman-teman bisa mendapatkan LPDP. Sebelumnya aku mau menyampaikan ini dulu, bahwa ini bukan untuk discouraging teman-teman, tapi aku cuma pengen ngasih tahu bahwa dalam esai, dalam penulisan esai, dalam seleksi LPDP itu tidak ada kata pasti. Dalam arti nggak ada kayak, oh berarti kalau aku ngikutin esainya Kak Wai, aku udah pasti masuk. Kalau aku pakai tipsnya Kak Wai, aku udah pasti masuk. Enggak, cuman memang di sini aku sharing pengalaman aku, dan aku menyarankan teman-teman untuk juga mencari ilmu dan informasi dari orang-orang lain, terutama awardee lain, karena bahkan awardee satu dan lainnya itu bisa berbeda, tapi kurang lebih adalah benang merahnya yang kalau aku lihat-lihat dan aku rangkai di presentasi kali ini. Jadi esai kontribusi itu sifatnya personal, yang mungkin di orang lain berguna, belum tentu berguna buat kita, makanya esai kontribusi itu kuncinya jujur, kuncinya jadi diri sendiri, karena kita harus menjelaskan diri kita itu siapa, karena kita semua punya value masing-masing. Jadi kalau misalnya value kita disama-samain dengan award yang udah lulus, itu belum tentu menjamin
kita bakal dapat juga gitu. Sedikit tentang esai kontribusi ini. Jadi esai kontribusi itu isinya sebenarnya intinya, ini nanti akan kita jelaskan, akan aku jelaskan dan akan kita bahas bareng-bareng di slide-slide selanjutnya. Jadi intinya adalah esai kontribusi ini isinya goal kita setelah lanjut studi, dan kenapa kita butuh lanjut studi buat mewujudkan goal ini. Kenapa kita nggak bisa kursus, kenapa kita nggak bisa kerja, kenapa nggak bisa ikut bootcamp atau pelatihan aja. Terus gimana goal kita itu bisa berguna bagi masyarakat. Bukan cuma buat kita, bukan cuma buat gelar supaya dapat di LinkedIn atau di CV kita bagus S2-nya di luar negeri, tapi gimana bisa berguna bagi masyarakat dan apa yang akan kita lakukan selama studi. Jadi kalau misalnya selama kita lagi di luar negeri, selama kita lagi kuliah, itu apa yang bakal kita lakukan, itu juga menjadi bahan jualan kita di esai kontribusi ini. Kalau misalnya aku dulu, mungkin sekarang kayaknya masih sama promptnya, dulu aku esai kontribusi itu masukinnya di sini. Jadi memang dia tidak ada tulisan esai kontribusi, tapi promptnya atau kayak kata-katanya adalah ini, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini adalah esai kontribusi. Jadi submitnya berupa teks yang di copy paste sama kita ke dalam sini. Dan aku sarankan kalau ngisi di website LPDP, usahakan kita tulis di tempat lain dulu, nanti tinggal kita kopas. Karena kalau misalnya amit-amit tiba-tiba websitenya crash atau apa, itu bisa jadi yang udah kita tulis sampai panjang banget itu nggak ke-save, karena itu pernah kejadian di aku. Jadi lebih baik ditulis di Word dulu atau di mana dulu, nanti tinggal dikopas ke dalam website aplikasi LPDP. Oke. Ini pertanyaan pertama dan yang paling fundamental sering ditanyakan adalah gimana caranya nyari ide kontribusi. Karena banyak yang suka nanya, aku juga dulu sempat berada di fase kayak kontribusi itu apa sih sebenarnya? Gimana caranya nyari ide kontribusi? Kayaknya aku punya ide, aku punya mimpi, tapi kayaknya nggak berguna-berguna banget buat Indonesia. Gimana caranya supaya kita punya kontribusi, apalagi buat yang belum tahu soal mau ngapain ke depannya. Jadi mungkin mindset yang banyak dimiliki adalah cita-citanya dulu nih, aku pengen kuliah ke luar negeri dengan beasiswa LPDP, baru mikir, apa ya goalnya, apa ya kontribusinya, enaknya. Padahal sebenarnya seharusnya goal itu justru di awal. Jadi di awal, kita punya goal dulu, kita punya tujuan dulu, ke depannya mau ngapain, kita punya mimpi dulu buat ke depannya, baru kita mulai masukin ke kontribusi, hubungin ke kontribusi, kalau memang goalnya atau kontribusinya itu tidak jelas, maksudnya kayak tidak 100% jelas bahwa itu untuk Indonesia. Kalau goalnya cukup general, kita perlu hubungkan ke Indonesia dan kontribusi untuk negara, tapi kalau goalnya udah jelas 100% buat Indonesia atau buat sesuatu di dalam Indonesia, udah nggak perlu lagi dicari hubungan-hubungannya karena udah jelas. Baru terakhirnya, kuliah dengan beasiswa LPDP itu adalah kendaraannya. Jadi yang harus dilihat adalah S2 atau S3 atau kuliah di luar negeri atau di dalam negeri, kuliah di kampus impian lah ya, dengan beasiswa itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah harus ada sesuatu setelah itu. Yang biasanya kesalahan yang biasanya dihadapkan adalah kalau kita fokusnya untuk menjelaskan kenapa kita mau kuliah ke kampus tujuan, bukan bukan apa yang mau kita capai setelah itu gitu. Jadi dimulai dengan goalnya dulu, tanya dulu kenapa, apa yang mau kita capai, dan goalnya itu dari mana? Goal itu bisa muncul dari mana aja. Goal itu bisa muncul dari banyak banget hal. Kalau ini ada beberapa contoh. Yang pertama, ini beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman tanya ke diri sendiri kalau misalnya teman-teman masih bingung atau mungkin sebenarnya udah ada pikiran tapi masih scattered, masih kemana-mana pikirannya. Ini beberapa pertanyaan yang bisa ngebantu teman-teman. Yang pertama, apa hal yang aku peduliin banget di dunia ini? Yang kayaknya kalau aku harus memilih satu hal untuk aku perjuangkan adalah hal ini. Dan itu bukan hal yang berhubungan dengan diri sendiri. Bukan kayak aku mau jadi entrepreneur, aku mau jadi CEO gitu. Bukan. Tapi dunia gitu. Pasti kan kita semua punya ya. Ada misalnya mungkin yang peduli dengan lingkungan, ada yang peduli dengan binatang mungkin, ada yang peduli dengan
politik, ada yang peduli dengan kebijakan, apapun itu. Kalau aku ke pendidikan. Lalu passion-nya apa? Kalau misalnya teman-teman ada passion, itu bisa banget menjadi penyetir untuk bisa menemukan goal-nya. Lalu ini juga pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa tanya, sisa hidupku mau dipakai buat apa? Ibaratnya kalau kita amin ya, udah kaya, udah nggak perlu mikirin harus kerja apa aja buat nyari duit, udah udah tenang lah hidupnya. Sisa hidup kita tuh mau dipakai buat apa? Dan biasanya jawaban ini adalah jawaban-jawaban yang menunjukkan hal-hal yang sebenarnya kita care, tapi selama ini kita nggak peduliin karena kita punya prioritas lain. Kayak misalnya sebenarnya selama ini peduli sih sama sama lingkungan, tapi selama ini mikirnya kayak ya udahlah cari yang gampang dulu aja, cari yang lebih murah, cari yang lebih apa gitu misalnya. Lalu apa yang mau aku ubah atau perbaiki? Mungkin teman-teman melihat ada problematika yang terjadi sekarang dan pengen mencoba mengubah atau memperbaiki. Lalu apa yang aku harap tidak akan terjadi lagi. Mungkin pernah ada sesuatu permasalahan yang teman-teman sedih atau kayak merasa, aduh, jangan sampai ini kejadian lagi ke generasi di masa depan. Yang kedua, itu banyakin pengalaman, kenalan, dan bacaan. Ini juga ngaruh banget buat membuka pikiran lah. Karena ini dulu proses yang aku lakukan lebih ke bacaan. Jadinya aku lebih tahu buat gimana sih caranya supaya aku tuh bisa ngebenerin pendidikan, karena aku ngerasa kok kemarin waktu pandemi kayaknya orang-orang yang menengah ke bawah seancur itu, sementara orang-orang yang menengah ke atas kayaknya masih santai-santai aja. Sementara kalau terjadinya lama kayak pandemi kita setahun 2 tahun, ya lumayan gapnya udah jauh banget anak yang menengah ke bawah sama menengah ke atas gitu. Dan aku jadinya kayak banyak baca, banyak ngobrol sama orang, itu jadi tahu oh ternyata yang terjadi seperti ini dan kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk solving ini. Lalu yang ketiga, perhatiin atau lebih peka sama sekitar. Ini juga ngaruh banget karena kalau aku, goal aku adalah untuk mewujudkan accessibility pendidikan di Indonesia, gimana caranya anak-anak bisa belajar gratis tanpa di luar sekolah. Jadi kalau misalnya amit-amit, anak-anak itu tiba-tiba tidak bisa sekolah atau mungkin terjadi pandemi yang membuat dia tidak mungkin untuk ke sekolah, gimana caranya bisa menjangkau dia? Gimana caranya anak ini bisa tetap belajar mungkin tanpa sadar, tanpa benar-benar ngasih buku, gimana caranya dia bisa belajar. Dan itu gara-gara aku memperhatikan di sekitar aku yang terjadi apa. Waktu itu aku nanya-nanya ke orang, emang di daerah sini gimana, di daerah sini gimana gitu. Dan sumber goal itu sebenarnya banyak. Yang pertama tentu pendidikan, misalnya teman-teman S1 dan kayak, oh kayaknya dari S1 ini ada satu hal yang mau aku kerucutin gitu, yang memang pengen aku seriusin. Terus bisa juga dari pekerjaan, mungkin teman-teman sempat bekerja terus jadi terbuka kepada sebuah bidang baru dan akhirnya tertarik. Terus pengalaman volunteer, organisasi, dan hal-hal personal seperti keluarga, kampung halaman, dan tempat tinggal itu juga bisa. Kayak misalnya teman-teman, kalau aku misalnya dari Bekasi dan aku pengen memajukan Bekasi gitu, itu bisa. Karena Bekasi adalah bagian dari Indonesia, jadi aku nggak perlu yang kayak oh harus seluruh Indonesia, enggak. Tapi yang penting ada hubungannya dengan Indonesia. Nah, kalau ngomongin kontribusi ini sebenarnya lahir dari impact. Jadi kontribusi untuk negara itu adalah impact buat negara sebenarnya kan kata lainnya. Nah, impact itu sebenarnya ada dua, untuk kita kuliah ke luar negeri, untuk kita kuliah ke dalam negeri, untuk kita pakai beasiswa ataupun tidak pakai beasiswa, apapun itu jalurnya, impact itu sebenarnya sudah pasti akan ada. Impact-nya itu ada dua, ada impact internal atau impact ke diri kita sendiri, dan impact eksternal atau dampak ke orang lain. Ke diri sendiri adalah tentunya kita karirnya jadi lebih bagus karena kita pendidikannya lebih tinggi misalnya. Tapi belum tentu, karena bisa jadi kalau misalnya pendidikan tinggi tapi nggak dipakai dengan baik dengan skill karir, jadinya nggak ini. Tapi ya itu urusan lain lah ya. Karir, terus kesempatan kerja tentunya dengan pendidikan lebih tinggi, terus pendukung pendidikan, pengalaman, dan ilmu. Ini semua yang sifatnya buat kita jadi lebih pintar, kita jadi punya pengalaman baru, kita jadi punya kenalan baru, kita jadi peluang kerja kita jadi terbuka, terus kita jadi CV-nya lebih bagus, kita jadi ada untuk teman-teman yang misalnya mau kuliah ke luar negeri, ada pengalaman tinggal di US atau pengalaman tinggal di UK, pengalaman tinggal di Eropa. Ada seperti itu.
Dan itu sifatnya ke diri sendiri, karena ya orang-orang ngelihat kita tinggal di US kan mereka nggak ada perubahan dalam hidup mereka gitu, nggak membuat itu menjadi sesuatu yang berguna buat mereka. Tapi ada dampak lain yang juga mungkin sadar tidak sadar ini adalah dampak yang paling penting, yaitu dampak eksternal, dampak ke orang lain, ke lingkungan terdekat, ke masyarakat, ke negara, dan ini adalah kontribusi. Jadi misalnya, oh aku kuliah ke luar negeri, aku kuliah ke Harvard, supaya aku bisa belajar tentang cara aku bisa belajar dari expert-expert tentang cara membuat TV show anak-anak. Karena aku pengen bikin TV show gratis. Dampaknya jelas, dampaknya ke anak-anak di Indonesia. Karena kalau misalnya aku bikin TV show, aku bisa memberi dampak ke mereka dengan memberi supply edukasi lah ke mereka. Tapi nggak harus gede-gede yang kayak, oh aku mau dampak gitu. Belum, nggak harus segede gitu juga. Kalau misalnya kita dampaknya, oh pokoknya yang penting ke wilayah tertentu dulu. Misalnya teman-teman merasa daerah kampung halaman atau tempat tinggal teman-teman itu ada sesuatu yang krisis dan butuh dibenerin ya, atau butuh banget dilengkapi. Naragaba, saya mestinya sini dulu. Nanti kalau tempat tinggal saya atau kampung halaman saya udah bener, baru saya ke tempat lain. Itu nggak apa-apa. Karena kampung halaman atau tempat tinggal teman-teman adalah bagian dari Indonesia. Dan masyarakatnya adalah masyarakat Indonesia. Jadi impact itu tidak harus kayak bikin negara, nggak harus kayak jadi presiden gitu, nggak harus kayak jadi menteri gitu, enggak. Impact itu yang penting ada hubungannya dengan Indonesia dan bisa mempengaruhi masyarakat luas lah. Jadi nggak cuman level keluarga inti ibaratnya gitu. Nah, kalau untuk itu tadi untuk background-nya, kalau misalnya teman-teman sudah saklek nih dengan background, oh aku udah tahu kira-kira impact aku, kira-kira ini. Nah, itu baru bisa dituangkan ke dalam esai. Strukturnya ini balik lagi, ini bukan struktur yang sudah pasti 100% bakal lolos, tapi ini adalah struktur yang aku pelajari dan aku kumpulkan dari aku dulu bertanya ke beberapa orang, nonton beberapa materi, dan juga dari struktur yang aku dapatkan dari dosen-dosen waktu dulu aku ikut virtual event di kampus. Jadi dosennya memang kayak ngasih tahu kira-kira struktur seperti apa yang mereka harapkan. Aku menerapkan struktur yang sama untuk apply ke kampus dan apply ke LPDP. Jadi kurang lebih strukturnya bakal seperti ini. Yang pertama, ini nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hook di pembukaan. Jadi pembukaannya itu harus sesuatu yang ada ada bait-nya lah. Tapi bukan kayak clickbait bohong gitu ya, tapi beneran yang bisa membuat orang-orang tuh tertarik untuk baca lebih lanjut. Yang kedua adalah latar belakang diri kita, tentu kita harus ngasih tahu kita siapa, jualan dikit kita achievement-nya apa. Terus ada goal-nya, karena ini adalah inti dari semuanya. Lalu alasan lanjut studi, kayak misalnya alasan lanjut studi ya kenapa kita memilih akhirnya untuk kuliah, kenapa kita tidak memilih untuk ikut bootcamp, kenapa kita tidak memilih untuk lanjut bekerja, kenapa kita tidak memilih untuk pelatihan atau apapun yang lainnya, kenapa kita akhirnya memutuskan memilih S2 dari segala cara belajar yang ada. Lalu alasan pilih kampus tujuan, setelah kita menjelaskan kenapa kita pilih S2, baru kita alasan kenapa kita milih S2 atau S3 di kampus tersebut. Lalu yang terakhir itu tentunya ada penutup. Nah, untuk hook di pembukaan, jadi ini yang di sebelah kanan, yang abu-abu, nanti teman-teman akan melihat ini sepanjang struktur esai. Ini adalah cuplikan-cuplikan atau potongan-potongan dari esai yang aku submit ke LPDP. Aku pakai bahasa Inggris karena memang aku daftarnya ke luar negeri, tapi setauku kalau misalnya untuk daftar di Indonesia masih boleh menggunakan bahasa Indonesia juga. Tapi kalau di luar negeri sangat disarankan untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk pembukaan yang pertama adalah buka dengan kalimat yang kuat dan bisa merepresentasikan tujuan. Jadi satu kalimat di awal itu sebenarnya sudah seharusnya bisa bikin orang cukup tertarik untuk baca dan bisa kurang lebih bikin orang jadi ada ide dikit lah, kira-kira nih esai, kira-kira nih orang nih tentang apa. Itu biasanya tidak terbatas pada ini, tapi biasanya itu bisa ada kutipan, bisa ada angka, bisa ada cerita. Kutipannya bisa dari orang besar, misalnya bisa dari tokoh besar, bisa dari kutipan orang di sekitar kita juga. Angka ini maksudnya misalnya
angka dengan misalnya berapa tahun gitu. Misalnya kayak 10 tahun, 23 tahun saya belum pernah merasakan sekalipun punya rumah misalnya gitu, atau apapun ya. Tapi ada angka yang menjelaskan sesuatu atau cerita. Kalau aku, ini aku pakai quote atau pakai kutipan, tapi kutipannya ini adalah dari seorang orang tua. Jadi dulu tahun 2020 aku sempat bikin sebuah program namanya Ponsel untuk Sekolah, di mana aku mengumpulkan donasi untuk memberikan HP dan internet gratis buat anak-anak yang nggak bisa sekolah selama pandemi. Jadi kita ngasih HP, kita ngasih paket data supaya mereka bisa Zoom dan bisa akses Google Classroom dan sebagainya. Dan waktu aku lagi delivering smartphone itu, lagi nyamperin satu-satu, itu salah satu orang tuanya itu ada yang ngomong kayak gini. Ini aku translate ke bahasa Inggris karena aku pakai bahasa Inggris. Tapi intinya waktu itu ibunya bilang ke aku bahwa anaknya tuh berhenti sekolah karena nggak ada HP, nggak ada apalah. Terus aku nanya kayak, oh jadinya berhenti sekolah Bu gitu. Terus dia bilang iya, soalnya kadang-kadang ya ada sih uang pendapatan hari-hari dari jualan, misalnya kayak dari nyuci ya, dari ibunya tukang cuci. Tapi harus milih juga mau nabung buat beli HP apa mau makan. Ya mendingan makan, kalau nggak makan ya nggak bisa hidup gitu. Jadi di beberapa orang bahkan mereka harus memilih antara education dan hidup, padahal education itu harusnya hak kehidupan. Jadi itu yang aku taruh di hook aku. Quote si ibu tadi, tapi aku translate ke bahasa Inggris. Nah, lalu setelah ada hook-nya tadi, aku mulai ngejelasin soal latar belakang diri. Latar belakang diri itu, latar belakang kita itu siapa, secara singkat dan padat, kita bisa menyebutkan pencapaian kita, tapi jangan sampai overselling. Karena esai kontribusi maupun personal statement yang disubmit ke kampus itu tujuannya adalah untuk menceritakan tentang kita dan tujuan kita, tapi bukan buat menyebutkan segala pencapaian kita. Karena pencapaian kita dan pengalaman kita itu sudah ada di CV sebenarnya. Dan kita nggak submit CV juga kan. Jadi nggak perlu ditaruh di sini karena mereka bakal baca CV kita anyway. Beberapa latar belakang yang bisa masuk adalah pendidikan, pekerjaan, volunteer atau inisiatif, dan hal-hal keluarga atau hal-hal pribadi. Nah, bagian ini tapi nggak boleh terlalu panjang dan harus tetap relevan dengan tujuan dan goal gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada berbagai medali, nggak perlu disebutin semua di sini, karena mungkin memang bukan tidak berguna, tidak relevan dengan goal teman-teman. Tapi kalau itu relevan, silakan feel free untuk disebutkan. Nah, ini contohnya kalau ini yang aku bold itu adalah yang mau aku mau teman-teman baca. Jadi pas aku submit aku nggak ngebold. Jadi ini cuman aku untuk for this purpose saja, untuk presentasi ini aku ada boldin. Ini aku nyebut soal undergrad study. Aku bilang bahwa waktu aku S1 aku tuh belajar soal education dan aku jadi tertarik sama teaching and learning. Terus abis itu setelah lulus aku dulu sempat jadi German teacher. Aku sebut bahwa aku German teacher karena ini jurusannya ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi aku mau ngasih tahu bahwa sedikit-sedikit aku ada background pendidikan. Terus aku sisanya adalah aku kerja jadi copywriter karena aku merasa kayaknya copywriter nggak ada gunanya sih untuk menjual aku gitu. Apa yang bisa aku jual dari pekerjaan aku sebagai copywriter? Aku bahas soal aku kerja di multiple local and international companies. Jadi itu yang aku jual sebenarnya karena copywriter menurut aku nggak relevan. Terus aku cerita juga soal keluarga atau pribadi. Karena aku pengen menunjukkan kenapa aku harus kerja ini, kenapa aku harus menjelaskan misalnya ayahku kerjanya adalah mekanik di bengkel dan adalah montir di bengkel dan ojek online, ibuku ibu rumah tangga, dan aku bilang bahwa aku adalah main source of income for my family. Dan ini bukan untuk kayak kasihan dia kekurangan uang, dia harus dikasih beasiswa, bukan. Tapi latar keluarga atau latar pribadi itu disebutkan sebagai pendukung kenapa kita tuh peduli banget sama hal yang mau kita pedulikan. Kalau di sini contohnya, aku bilang, aku selama ini aku sama sekali 100% nggak pernah mikirin soal S2. Aku cuma mikir gimana caranya nyari duit supaya adik-adik aku bisa sekolah, supaya mereka tetap bisa sekolah. Tapi aku sadar bahwa ada sesuatu yang
aku pengen pedulikan juga nih, aku pengen tetap ngebantu mereka sekolah, dan aku mau anak-anak lain juga sama kayak mereka, walaupun aku nggak bisa secara langsung membiayai sekolah anak-anak lain. Di sini aku sambil menjelaskan juga kenapa aku peduli. Aku peduli karena aku punya adik dua-duanya masih sekolah, dan aku berjuang mati-matian selama ini gimana caranya mereka tetap bisa lanjut sekolah gitu. Itu membuktikan bahwa aku peduli sama education juga. Nah, terus ini yang ganti sebelah kanan doang. Jadi kalau teman-teman bingung kenapa masih sama, ini yang ganti sebelah kanan. Terus aku ngejelasin juga, oke, aku udah punya background aku bahwa aku suka education. Terus ini aku ngejelasin soal apa yang jadi pemantik aku untuk akhirnya kayak, wah, aku harus memperjuangkan education tinggi. Nah, jadi 2020 sama 2021 itu aku mulai belajar. Ini learning about education itu maksudnya adalah, jadi tahun 2020-2021 di CV aku masukkan bahwa aku ikut banyak banget online course tentang education, tentang pendidikan lah, tentang cara kerja otak, tentang perkembangan otak selama belajar, tentang cara belajar, tentang ya banyak lah yang membuat aku tuh, yang membuka mata aku terhadap pendidikan gitu, terutama pendidikan non formal, pendidikan yang sifatnya tidak di sekolah. Nah, terus aku cerita juga bahwa aku ini pencapaian juga kan sebenarnya nih. Aku dulu sempat bikin program ponsel untuk sekolah di mana aku ngasih smartphone and data packages for distance learning gitu. Terus aku sebutin juga background, karena kenapa aku sebutin background ini, karena jurusan yang aku mau itu, goal aku adalah pengen bikin TV show atau bikin cerita lah, cerita anak-anak intinya. Aku cerita di sini, aku jualan bahwa aku pernah kerja sama production company buat salah satu film anak-anak Indonesia gitu. Dan aku ngejelasin lah bahwa aku tuh sebenarnya udah ke-expose sama produksi film, walaupun aku belum pernah beneran bikin. Tapi aku udah ke-expose, jadi kayak ada dikit-dikit lah background yang membuat aku nggak nol banget datang ke jurusan ini gitu. Nah, untuk goal itu sendiri, tadi kan udah latar belakang. Nah, kalau goal, ini yang bisa teman-teman lakukan supaya goalnya itu terlihat jelas. Karena ini adalah inti dari esai kita. Jangan sampai goalnya ini subtle, atau jangan sampai goalnya ini tidak terlihat, cuman kayak implisit doang, tersirat doang. Gimana caranya supaya goalnya itu kelihatan adalah kita bisa ngebagi goalnya jadi short term, medium term, dan long term. Ini bisa teman-teman jadikan satu paragraf, tapi kayaknya kalau satu paragraf kepanjangan, bisa dibagi jadi 2 atau 3 paragraf supaya jelas masing-masing ini tujuannya apa. Yang pertama, kalau short term itu adalah goal yang paling memungkinkan untuk dijalankan setelah pulang studi. Skalanya bisa kecil, bisa cuman kayak mau kerja di mana, atau kayak mau volunteer di mana, mau kenalan sama siapa, mau ngelanjutin inisiatif, misalnya kalau teman-teman ada inisiatif yang udah kepikiran atau sudah sempat dilakukan, itu mungkin teman-teman bisa bikin, misalnya kayak short term-nya nanti pulang pengen bikin perpustakaan keliling gitu misalnya, atau enggak kayak, ya mungkin kalau perpustakaan keliling agak terlalu besar, misalnya kayak pengen bikin perpustakaan di rumah, perpustakaan kecil-kecilan buat anak-anak satu area atau satu kampung di rumah gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan kan, kita tinggal cari buku, kita bikin, udah jadi gitu. Ini adalah goal yang short term. Kenapa short term ini goalnya aku sarankan kecil? Supaya tidak terlihat terlalu ambisius. Bukan terlalu ambisius ya, terlalu mengada-ngada lah mungkin. Karena takutnya nanti kalau ditanya kayak, kamu emang yakin? Kalau misalnya kita pulang, kita bilang kita mau buat kebijakan baru di sekolah. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ditanya kayak, emang gimana cara kamu bikin kebijakan? Emang kamu bisa tiba-tiba pulang datang ke sekolah bikin kebijakan? Ikan bingung juga ya jawabnya. Jadi short term ini aku sarankan yang sangat bisa dilakukan aja. Kalau medium term ini juga sebenarnya bisa dilakukan, tapi perlu ada planningnya dulu lah dikit. Dan ini bisa berupa lanjutan dari short term. Contohnya, kalau teman-teman belum pernah, misalnya sebelum berangkat kuliah nih, belum bikin gerakan tapi udah ada idenya. Nah, teman-teman nanti bisa bilang kayak mau bikin gerakan baru, misalnya bikin non-profit baru, bikin kayak bikin kayak sebuah gerakan atau organisasi baru. Terus kalau misalnya teman-teman udah punya gerakan atau udah punya inisiatif, bisa dengan hiring volunteer, kayak nanti pas pulang, nanti medium term bakal rencana nge-hire misalnya 30 orang supaya ekspansinya bisa lebih besar, lalala.
Dan itu juga bisa berupa lanjutan dari short term kita. Atau kalau misalnya medium termnya ini teman-teman bisa mengisi dengan apa yang akan teman-teman lakukan untuk persiapan di long term nanti. Apakah short, medium, dan long ini harus berhubungan? Iya, tapi tidak harus selinear itu. Misalnya tiba-tiba short term-nya tentang inisiatif, medium term-nya tentang bikin gerakan baru. Misalnya short term-nya kerja di mana, medium term-nya bikin gerakan baru, terus long term-nya tiba-tiba ada kerjasama dengan kementerian untuk hal lain, itu sebenarnya masih nggak apa-apa. Long term ini adalah goal yang butuh waktu atau resource lebih untuk diwujudkan. Skalanya tuh paling besar. Misalnya kerjasama dengan kementerian, misalnya kita harus kerjasama dengan kementerian, terus bikin gerakan nasional, bikin kebijakan atau apa. Kalau aku long term-nya, waktu itu aku masukin pengen bikin jalur khusus buat anak-anak di museum, supaya anak-anak tuh nggak perlu baca teks super panjang di museum, tapi dia bisa tetap menikmati museum dan bisa belajar. Walaupun anaknya nggak bisa baca sekalipun, atau mungkin baru bisa baca beberapa kata. Itu kan sebenarnya sesuatu yang ya mungkin aku udah ada idenya, tapi kan aku nggak bisa kuculuk-kuculuk ke museum langsung kayak melakukan itu. Aku kan harus bekerja sama dengan beberapa organisasi lah, dengan beberapa institusi lah, dan nggak semudah itu. Makanya aku taruh itu di long term, walaupun kesannya kayak cuma gitu doang, tapi kalau aplikasinya susah itu bisa ditaruh di long term. Contohnya ini, aku misalnya, I'm planning to first bridge the discrepancy between students in urban and rural areas through a project focusing on providing digital learning equipment, a continuation of my personal project. Di sini aku bilang bahwa aku pengen lanjutin personal project aku, ponsel untuk sekolah. Mungkin aku pengen lanjutinnya dengan fasilitas yang lebih bagus misalnya, atau misalnya nanti akan lebih luas gitu. Lalu yang kedua adalah yang mediumnya, aku tuh pengen berkontribusi untuk developing new and improving existing TV show or movies. Jadi karena tujuan aku adalah si TV show itu, tapi kalau aku tahu kayaknya kalau aku tiba-tiba bikin TV show, nggak mungkin juga sih, aku harus kerja sama-sama siapa gitu. Tapi gimana caranya? Aku pengen jadi konsultan, atau enggak aku pengen kerja bareng sama production house yang udah ada buat memastikan bahwa show anak-anak atau film anak-anak tuh ada unsur education gitu. Terus di long term-nya itu yang tadi aku jelaskan, aku pengen bikin jalur museum khusus anak-anak gitu. Nah, kalau misalnya Nah, kalau misalnya goal ini miskonsepsi yang sering terjadi. Goal itu tidak harus luar biasa, teman-teman ya. Karena mungkin kalau sering ditanya kayak, aku punya goal sih, tapi goal aku tuh kayak nggak mengubah Indonesia, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya award di LPDP, itu ada ribuan orang sekali ini ya, setahun gitu ada ribuan orang. Ya kalau ada satu orang di setiap provinsi aja, itu kan udah seluruh Indonesia dampaknya sebenarnya. Jadi kita nggak perlu mikirin banget kayak, aduh beban negara nih ada di aku gitu, kayak aku pulang negara Indonesia harus kayak super modern, harus punya inovasi baru negara Indonesia gitu apa gimana, enggak. Tapi yang penting goalnya itu ada hubungannya dengan Indonesia aja, nggak harus luar biasa. Dan goal itu boleh berubah. Kayak misalnya kita udah bilang nih, misalnya aku nih bikin TV show gitu, tapi ternyata setelah aku belajar, aku jadi terbuka bahwa, ternyata caranya bukan TV show yang aku mau, caranya adalah dengan bikin buku atau bikin apa, misalnya gitu. Nah, itu masih nggak apa-apa, karena ya itu ada gunanya juga tuh buat Indonesia, walaupun kita nggak ketiplek menjanjikan gitu, karena balik lagi, pas kita lagi kuliah di luar negeri, pas kita lagi kuliah di institusi baru, pas kita lagi kuliah ketemu orang baru, ketemu dosen baru, itu kan belajar ya, itu proses belajar, kita akan banyak terbuka lah mata kita, makanya masih bisa berubah goalnya. Dan goal itu tidak harus yang paling unik. Kalau misalnya dirasa kayak, tapi kalau aku misalnya, aku pengen memajukan pendidikan, tapi kan ada kayak 100 orang lain yang pengen memajukan pendidikan juga di Indonesia, ya nggak apa-apa, semakin banyak orang yang mengerjakan hal itu, semakin cepat berjalan gitu. Jadi goal itu tidak harus yang paling unik, yang kayak di Indonesia aku orang pertama yang memikirkan hal ini gitu, nggak harus. Karena susah juga ya mencari inovasi baru.
Nah, terus kalau misalnya alasan ini tuh alasan buat lanjut studi dan pilih kampus tujuan, ini aku jadiin satu. Alasan ini isinya adalah gimana program yang dituju itu bisa sesuai dengan goal kita sebagai calon mahasiswa. Gimana kita merasa, kenapa sih kita ngerasa kita pengen kuliah dan kenapa kita milihnya program ini. Dan kita juga perlu menunjukkan bahwa kita serius dan udah riset soal program tujuan. Lalu kita bisa sebutkan juga dosen dan atau mata kuliah yang kita incar. Jadi ini tuh juga untuk menunjukkan bahwa kita tuh daftar kuliah ke luar negeri tuh atau kita daftar kuliah ke kampus impian itu tuh bukan cuman gara-gara pengen ada gelar tambahan aja, bukan cuman gara-gara yang penting bisa lanjut S2, tapi karena kita memang kita serius nih, kita mau ini, kita mau ke sini karena kita memang pengen belajar ini gitu. Itu yang harus kita itu yang harus kita sampaikan. Contohnya di sini aku bilang, aku ngejelasin nih, kalau misalnya aku tuh udah I research some information tentang gimana caranya bikin learning resource. Terus aku menemukan bahwa Learning Design, Innovation and Technology Program at Harvard Graduate School of Education offers exactly what I'm looking for. Aku nggak tahu bahwa aku tuh udah riset loh, tapi aku menemukan bahwa, oh ternyata program ini yang terbaik buat aku. Aku tuh pengen banget belajar dari, aku sebutin nama dosennya, Joseph Blatt. Dia adalah Faculty Co-Chair at Learning Design Innovation and Technology Program. Aku ceritain kenapa aku pengen belajar sama dia, karena aku ngelihat dia tuh punya expertise di children media, dia punya 20 years of experience in creating educational multimedia and broadcast television programs, dan itu sesuai banget sama interest aku. Ini juga menunjukkan bahwa oke, berarti ini udah serius banget nih ke kampus ini, karena dia bahkan udah tahu dosen yang mana yang mau dia belajar. Dan aku ngejelasin soal untuk lebih lanjut menjelaskan bahwa aku tuh riset banget anaknya, aku udah beneran serius banget sama ini. Aku bilang bahwa aku tuh udah denger ucapan-ucapan dari Joseph Blatt ini, which I learned further through HGSE online webinars. Aku nggak tahu, bahkan aku tuh udah ikut webinar-webinarnya loh, bahkan aku udah coba ikut ini, bahkan aku udah coba ikut webinar. Jadi kan itu kayak sesuatu yang kayak, oh gila, dia udah diseriusin banget sama ini anak gitu. Itu yang bisa dijual di area inilah, di alasan lanjut studi dan alasan pilih kampus tujuan. Lalu untuk bagian penutup ini tidak harus, tapi yang aku lihat dari segala yang aku pelajari, sepertinya memang ini sesuatu yang kayaknya bisa berguna, yang bisa membuat esainya tuh kayak lebih storytelling lah ya. Penutupnya ini disambungkan dengan pembuka untuk merangkum dan meyakinkan pembaca tentang goal kita. Kalau tadi di pembuka, ini yang atas nih, yang abu-abu, ini adalah bagian pembuka. Aku taruh di sini supaya teman-teman bisa ngelihat hubungannya. Jadi di atas, aku cerita bahwa growing up, my parents always told me that education can change lives. Gitu. Habis itu baru aku cerita lah, kenapa aku pengen banget bikin education, sepanjang esai. Di akhir, aku mengulang itu lagi. Aku bilang, I want to prove and make other Indonesian kids also believe in one valuable thing I learned, education can change lives. Jadi itu hal yang aku sebut di atas. Aku memulai esai ini dengan bilang bahwa aku percaya, aku diajarin sama orang tua aku, dan aku percaya bahwa pendidikan itu bisa mengubah masa depan. Pendidikan itu bisa mengubah kehidupan. Nah, terus aku lah dengan segala goal aku dan pencapaian aku sepanjang itu, di ujungnya aku bilang lagi bahwa makanya aku pengen banget melakukan ini semua, karena aku mau membuktikan ke orang-orang, ke anak-anak, bahwa pendidikan itu bisa mengubah kehidupan atau masa depan. Gitu. Jadi ini tuh semacam hack kali ya, mungkin supaya esainya lebih enak dibaca aja sebenarnya. Nah, itu tadi strukturnya. Lalu ini ada beberapa hal yang perlu diingat dalam proses pembuatan esai, dalam proses LPDP in general, dalam proses daftar beasiswa dan daftar kuliah. Yang pertama adalah jangan takut minta pendapat, jangan takut minta feedback, jangan takut menerima feedback, jangan takut menerima kritik dari orang lain. Karena pendapat ini, kalau dari pengalaman pribadi aku, pendapat orang lain atau kayak feedback yang dikasih orang itu justru hal yang
paling valuable selama proses aku daftar, dan itu yang membuat aku akhirnya pede, karena aku cukup lama waktu itu pas lagi masa pendaftaran LPDP, aku inget banget aku nge-submit pendaftaran LPDP tuh kayak 2 atau 3 hari terakhir lah sebelum penutupan, karena aku tuh padahal sebenarnya udah lengkap, tapi aku tuh masih nggak yakin sama yang aku tulis. Makanya selama aku nggak yakin itu, aku nanya ke sebanyak-banyaknya orang, aku nanya ke teman-teman aku nanya ini tidak harus ke awardee LPDP ya, nanyanya bisa ke orang awam. Jadi kita bisa, misalnya kita bikin esainya itu kita kasih lihat ke orang awam, tapi kita kasih konteks, misalnya kalau kamu adalah pemberi beasiswa, kamu baca ini, apa pertanyaan kamu, apa yang kamu rasa, ngapain sih gini. Nah, feedback yang dulu paling banyak aku dapatkan, dan makanya aku sempat sebutkan tadi di awal adalah, aku tuh dulu sering dibilang, kayaknya lu kebanyakan ngomong tentang diri lo sendiri deh. Mereka tuh bilang kayak misalnya, kayaknya pencapaian ini nggak usah disebut deh, karena kan aku takut kayak kalau aku nggak nyebut pencapaian, ntar mereka merasa aku nggak worth it untuk beasiswa ini gitu. Tapi aku lupa bahwa aku juga naruh CV, mereka juga bisa ngelihat di CV pengalaman aku nggak perlu nyebut semua kantor yang pernah aku kerja, aku nggak perlu nyebut hal-hal yang nggak relevan, misalnya kayak aku ikut kayak conference dikirim kantor gitu kan, sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi kayak mereka bisa lihat di CV aku sebut bahwa aku pernah ikut conference dikirim kantor gitu, perwakilan kantor. Jadi itu sesuatu yang feedback aku banyak banyak dikasih tahu gitu, dan banyak dibilang sama orang-orang bahwa coba fokus ke goalnya, coba kalau bisa justru proporsi terbesarnya tuh di goal, proporsi terbesarnya di apa tujuannya, karena sebagai pemberi beasiswa pasti kan aku maunya ngelihat kamu bakal berguna apa nanti gitu. Jadi kalau value kamu, kalau ngelihat CV kamu, harusnya aku udah percaya bahwa kamu adalah orang yang punya pencapaian lala-lala, udah itu harusnya udah cukup. Jadi di sini gak usah disebut banyak-banyak. Itu aku valuable banget buat aku, karena jadinya kayak, oh iya benar. Kenapa aku nggak serak ngebacanya? Karena aku tuh berasa sombong di esai itu. Selama ini aku ngelihat kayaknya tuh nggak serak buat nge-submit ke LPDP, karena aku ngerasa aku sombong. Aku nyebutin pencapaian aku banyak. Ternyata harusnya nggak usah kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang bakal terbuka lah kalau misalnya teman-teman banyak minta pendapat ke orang-orang di sekitar teman-teman. Mereka bisa ngasih feedback soal alur, soal cerita, soal cara komunikasi kita. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman lagi meminta feedback, itu dengarkan baik-baik feedbacknya, jangan defensif. Jadi walaupun teman-teman tidak agree, walaupun teman-teman merasa kayak, tapi nggak gitu kan LPDP gini. Misalnya mereka nggak tahu ya soal LPDP gitu. Terus kayak, tapi nggak gitu, tapi nggak gitu. Tapi udah, nggak usah dibantah atau nggak usah langsung kayak, nggak gitu gitu. Jangan defensif, terima aja, dengerin dulu. Abis itu udah saatnya teman-teman mulai take it with a grain of salt lah. Take it with a grain of salt. Gimana caranya supaya teman-teman bisa memilah sendiri. Karena selain harus bisa menerima feedback, harus bisa bertanya feedback, harus bisa menerima feedback, kita juga harus bisa memilah feedback yang masuk. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan feedback dan teman-teman ngerasa, tapi nggak cocok, ya udah berarti nggak usah dimasukin gitu. Jadi jangan, walaupun teman-teman ngerasa kayak, mereka ngasih feedback buat aku, tapi bukan berarti mereka bisa nyetir teman-teman, karena yang tahu tentang diri teman-teman adalah teman-teman sendiri, yang tahu tentang kita adalah kita sendiri. Kalau kita ngerasa enggak, tapi yang itu tetap harus masuk, ya udah masukin. Yang penting kita pede lah. Tujuan ini kan buat kayak melihat hal-hal yang kayaknya kita nggak sadar, kayak aku. Misalnya, aku ngerasa kok aku nggak serak ya sama esai aku. Ternyata aku nggak serak karena aku ngerasa aku sombong. Jadi akhirnya aku ngedit ulang gitu-gitu. Tapi ada hal-hal yang kayak misalnya dia bilang, ini kayaknya nggak usah TV show deh. TV show kayaknya nggak ini deh, nggak bisa dilakukan deh. Tapi setelah aku pikir-pikir, enggak, aku mau TV show. Mereka misalnya nyaranin kayak, jangan TV show kali, bikin aja aplikasi misalnya gitu. Aku kayak, oh ya udah, aku terima. Tapi pas aku pikir-pikir, enggak, aku maunya TV show karena lebih mudah dijangkau. Orang lebih banyak punya TV daripada punya HP gitu. Makanya aku kayak, oke, ya udah, aku kekeh dengan yang ini. Aku yakin dengan ide aku, udah aku taruh tanpa aku mengambil feedback gitu. Lalu yang kedua,
ini terakhir, bahwa ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Ini sesuatu yang mungkin untuk dipercaya dan untuk diterapkan, tapi kita harus sadar bahwa ada hal yang di dalam dan di luar kuasa kita. Dan kalau teman-teman mau fokus, kalau teman-teman mau mau memfokuskan seluruh tenaga, jiwa, raga, waktu, dan usaha teman-teman, fokuslah ke hal-hal yang bisa dikontrol. Misalnya waktu di sini maksudnya manajemen waktu, terus pembagian waktu. Misalnya kalau aku dulu waktu aku daftar kuliah dan daftar LPDP, aku itu masih kerja full time. Dan aku dulu freelance juga, jadi kayak ya lumayan padat lah hidup aku. Aku ngerjain LPDP ini biasanya tuh di weekend tuh bener-bener kayak seharian, udah di depan laptop aja seharian. Atau kalau di weekdays, aku tuh cuma ngambil kayak sekitar 1 jam setiap hari, 30 menit sampai 1 jam setiap hari, karena aku nggak punya waktu. Dan itu yang penting time manajemennya bagus aja, yang penting time manajemennya jelas, dan aku konsisten dengan yang sudah aku rencanakan. Lalu usaha juga, ya usahakanlah misalnya, oke, kalau transkrip, aduh ternyata transkrip kok lama ya dari kampus gitu. Ya udah usaha, misalnya kita telepon lah, kita datang lah, kita apalah, kita nanya lah ke orang lain. Itu juga sebuah usaha. Dan misalnya daftar, kalau misalnya usaha nih contohnya buat persiapan. Misalnya persiapan IELTS, persiapan TOEFL, itu biasanya yang paling makan waktu. Itu juga butuh usaha. Lalu revisi itu kontrol kita kan, itu kan kuasa kita ya untuk kita mau ngerevisi. Kalau kita ngerasa kayaknya kurang bagus kita revisi, itu juga di kuasa kita. Lalu latihan ini bisa latihan nulis, bisa latihan buat persiapan-persiapan kayak TOEFL dan IELTS, bisa latihan untuk wawancara dan lain-lain. Lalu doa. Untuk bisa berdoa, untuk sholat, untuk untuk berdoa itu kan sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang usaha kita berdoa. Hasil doanya itu udah di luar kuasa kita. Jadi fokusnya ke doanya aja, nggak usah fokus ke hasilnya, udah nggak usah dipikirin hasilnya bukan dari kita gitu. Sama hanya dengan yang lain, usaha, revisi, latihan semua udah kita lakukan, udah fokusnya ke situ aja. Sisanya contohnya nih, yang di luar kuasa kita adalah hasil, itu udah pasti, itu udah di luar kuasa kita lah. Udahlah, hasil, pendapat orang lain, keberuntungan dan takdir. Ini kenapa aku taruh, karena balik lagi, kalau misalnya aku ditanya, kalau misalnya teman-teman nanya ke aku, kakak kira-kira kenapa kakak lolos LPDP? Kira-kira kakak kenapa keterima Harvard? Ya nggak tahu juga aku. Aku juga kayak nggak tahu sih jujur. Aku sampai sekarang aku nggak bisa menjawab itu karena aku nggak tahu dan aku nggak dan aku tidak memikirkan gitu. Aku tidak mau terlalu banyak memikirkan. Aduh kayaknya dulu aku salah ini dia. Aduh kayaknya aku nggak ini dia. Aku kayaknya ini dia. Iya kadang-kadang ada sih insecure kayak kenapa ya keterima ya gitu. Tapi balik lagi, hasil, pendapat, orang, keberuntungan, dan takdir itu udah di luar kuasa kita, terutama di seleksi-seleksi, baik seleksi kampus ataupun seleksi beasiswa, itu dilakukan sama manusia. Mereka punya hak, atau mereka punya, bukan hak, mereka punya tendensi untuk ada sedikit lah, walaupun cuma 10%, 5%, itu subjektif. Karena mereka manusia, mereka menilai kita, terutama wawancara, apalagi wawancara melihat esai kontribusi, melihat melihat tulisan kita, itu kan ada subjektifnya, kan yang baca kan orang. Beda sama kalau misalnya kita anggaplah cerdas cermat gitu. Kalau aku jawabnya benar, dapat 1 poin. Kalau aku jawabnya salah, kurang 1 poin. Itu kan udah mutlak. Kita tahu misalnya kita jawabnya salah, oh tadi aku salah gara-gara pertanyaan soal oksigen gitu, aku salah. Itu udah jelas. Tapi kalau ini kita nggak bisa, makanya fokus ke yang kita lakukan aja, percaya sama proses, percaya sama apresiasi diri sendiri lah intinya, sama segala proses, sama segala perjuangan kita, sisanya udah di luar kuasa kita. Jangan jadi menyalahkan diri sendiri, jangan kebanyakan mikir-mikir, misalnya kayak udah nge-submit nih, sekarang nih misalnya teman-teman submit pendaftaran nih di awal, udah submit dokumen, submit esai, terus terus sisanya tuh sampai pengumuman tuh kayak, aduh harusnya kemarin nulis ini, udah jangan. Yang ada capek doang, itu cuman memberatkan diri aja lah kayaknya gitu. Jadi jangan lupa untuk apresiasi diri sendiri, karena usaha ini kayak teman-teman sekarang ini, teman-teman ikut acara, teman-teman ikut webinar ini tuh udah usaha buat teman-teman. Teman-teman mau menyediakan 1,5 jam untuk ini, itu tuh udah usaha, dan harusnya teman-teman bangga bahwa teman-teman
dibanding orang lain, mungkin ada ratusan ribuan orang lain yang pengen LPDP tapi mereka diem-diem aja. Teman-teman ikut ini itu juga udah sebuah usaha gitu. Jadi itu yang tidak boleh dilupakan. Karena ini yang makan tenaga banget tuh biasanya adalah kalau kita overthinking. Walaupun tidak bisa dihindari, tapi yang makan tenaga adalah hal-hal kayak gini sih sebenarnya biasanya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman mau gitu jualan. Kalau mau follow Instagram atau add di LinkedIn, silakan. Terima kasih. Oke, amazing. Thank you, Kak. Wah, keren banget ya, teman-teman. Tadi ternyata Kak Wes dulu awal-awal sempat ngalamin juga ya, Kak, kalau menulis esai itu kayak ngejain CV ya, Kak. Jadi Pasti tulis kan semua awalnya itu gitu ya. awalnya gitu, benar-benar. Oke, wait. Oke, teman-teman, itu tadi segmen pertama materi ya, dari Kak. Kak Y, beberapa poin yang tadi Kak Y pada intinya teman-teman, itu tadi struktur esai. Pada intinya itu, kalau di Indonesia Kak Y kita bilang, perjalanan esai teman-teman ada dua. Satu, esai teman-teman menjadi ideal, itu mungkin secara structure, baru bisa bersaing secara konten. Jadi, yang paling lama biasanya di konten, karena kita harus refleksi kayak tadi Kak Y. Habis nulis, besok tidur, bangun tuh kayak ganti lagi. Baca orang pengen ganti lagi. Dan itulah teman-teman kurang lebih normalnya memang seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman seperti itu, biasanya ya udah, teman-teman yang penting punya deadline. Deadline itu biasanya nggak bakal berubah lagi karena nggak ada waktu lagi untuk saat itu. Oke, teman-teman, kita masuk segmen kedua. Segmen kedua akan ada sesi Q&A karena di sini sudah banyak banget pertanyaan. Mungkin kita bikin disclaimer juga, bisa jadi pertanyaan teman-teman tidak kebaca, tidak masalah ya teman-teman. Semoga nanti pertanyaan teman-teman sudah terwakili oleh pertanyaan yang gitu ya. Dan di sini nanti konsepnya kita biar fair satu-satu, resen satu pindah ke chat satu, resen satu pindah chat gitu ya. Oke, kita mulai ke raise hand dulu biar teman pada resen kan. Biar ini pada on cam. Oke, kita ke Kak Samuel dulu. Kak Samuel silakan Kak. Boleh on cam, kalau mungkin kalau on cam silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Aditya untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya untuk kamera tidak dapat saya aktifkan karena kendala jaringannya. Kemudian pertama sekali yang mau saya sampaikan itu terima kasih kepada KUAI untuk pemaparan materi yang cukup komprehensif yang mudah dimengerti. Oke, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan ke KUAI terkait dengan penulisan esai gitu. Jadi gini Kak, kan saya sekarang kan fresh graduate kan. Saya rencananya ini mau ikut LPDP yang tahap 1. Semua dokumen udah saya siapkan lah. Mulai dari rekomendasi dosen semuanya udah clear semuanya, tinggal esai saja. Nah, esai di sini nih kan udah selesai saya buat nih. Kira-kira bisa nggak kita minta bantu ke kakak untuk proofreading gitu terkait dengan proofreading? Sebenarnya untuk proofreading sudah saya minta pendapat dari beberapa orang yang lain, misalnya kayak dari dosen saya, dari penerima LPDP yang lain. Tapi dengan masukan dari kakak kan saya bisa compare juga gitu dari setiap pendapat lebih bagus kan yang tadi kakak bilang lah. Terus yang kedua tuh terkait dengan kepengurusan LOE Kak. Kalau misalkan gini Kak, jadi kan waktu saya S1 kan penulisan skripsi saya tuh saya ikut proyek dosen gitu. Kemudian untuk data penelitiannya kita sudah bekerja sama dengan kampus di luar gitu, di Australia, Curtin University namanya, karena saya kebetulan bidangnya pertambangan, jadi sebelumnya sudah ada pencapaian gitu dengan Curtin tersebut. Itu kira-kira bisa nggak kita jadikan itu sebagai, kita lampirkan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan LOE gitu. Seperti itu sih Kak, mungkin itu pertanyaan saya aja. Terus kemudian yang berikutnya itu terkait dengan esainya apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sebenarnya sih dari beberapa video di YouTube yang saya nonton terkait LPDP, kemudian ikut webinar juga terkait LPDP, banyak yang mengatakan bahwasanya sebenarnya untuk esainya sih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tidak terlalu penting itu, karena kan di buklet panduannya sendiri kan tidak ada dituliskan bahwasanya wajib berbahasa Inggris gitu. Mungkin tanggapan kakak gimana? Mungkin itu saya sih pertanyaan saya, terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi pertanyaan dari Kak Samuel ya. Tadi mungkin bukan ya teman-teman karena banyak mungkin pertanyaannya satu aja ya. nanti nggak teman-teman nggak kebagian gitu ya. Tadi kalau untuk soal bahasa tadi udah di mention sama Kak Wei juga ya. Jadi bebas ya teman-teman. Tapi kalau ke luar negeri sangat disarankan pakai bahasa Inggris. Tapi selebihnya boleh Kak Wei kalau mau ditambahin. Iya, iya betul. Kalau misalnya untuk bahasa sebenarnya
tidak tertulis juga. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih nyaman nulis bahasa Indonesia, silakan tulis bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk daftar kuliah ke luar negeri memang sangat disarankan bahasa Inggris karena nanti interviewnya juga akan bahasa Inggris. Seleksi substansinya akan bahasa Inggris, wawancara. Lalu kalau untuk pencapaian, untuk pertimbangan masuk LKOE, itu kalau misalnya kamu, terutama itu kan ada hubungannya dengan pendidikan ya. Kalau misalnya ada hubungan dengan pendidikan, itu aku sarankan kalau misalnya kamu bisa menyebutkan itu untuk bahan pertimbangan, itu silakan banget. Apakah nanti akan digunakan atau tidak, ya itu sudah urusan mereka lah ya. Tapi kalau misalnya kamu merasa kayaknya ini perlu dikasih tahu, dan apalagi itu berhubungan juga dengan pendidikan, itu silakan banget untuk dimasukkan untuk bahan pertimbangan. Dan kalau untuk proofreading, jadi sebenarnya aku membuka proofreading, tapi karena sekarang lagi LPDP itu lagi banyak banget. Tapi kalau misalnya teman-teman mau proofreading, mungkin bisa coba DM ke aku tapi tidak bisa menjanjikan bisa nge-proofreading semua, karena ada beberapa yang lagi mengantri karena lagi LPDP, lagi pembukaan, jadi semua kayak, kak bacain kau, gitu. Jadi insya Allah aku bakal coba proofread sebisaku, gitu. Jadi silakan. Oke. Buat teman-teman juga yang mungkin membutuhkan, boleh banget ya, kita juga ada kakak-kakak mentor yang siap membantu untuk ya, saya teman-teman, karena tadi ya Kak Wei terbatas waktunya juga tenaganya, jadi boleh nanti kalau teman-teman merasa butuh bantuan, kami dari Indonesia juga dalam mempersiapkan kakak-kakak mentor, beliau ada yang dalam negeri atau luar negeri, nanti bisa bantu gitu ya. Oke, itu tadi pertanyaan pertama dari Kak Samuel. Kita lanjut ke chat ya Kak. Ini ada Kak Taria tadi tentang bahasa. Kalau ke luar negeri, pokoknya disarankan. Walaupun tidak apa-apa kalau menggunakan bahasa Indonesia. Kalau nggak salah dulu tuh temannya Kak W juga, Kak Selin, itu dia pakai bahasa Indonesia juga untuk LPDP-nya. Di buktinya dapat, tapi Kak W tahu bahasa Inggris juga dapat. Jadi pada intinya nggak terlalu masalah soal bahasa. Gitu ya. Terus berikutnya ini ada dari Kak Ganda. Gaya penyampaian esai sebaiknya full argumentatif atau semi argumentatif dengan full data. Ini gimana Kak? Menurut Kak? Mungkin lebih menguatkan opini kali ya Kak. Nah, ini juga terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau dalam esai itu, kalau bisa justru jangan terlalu banyak data. Karena kalau terlalu banyak data, karena kan esai terbatas ya sebenarnya. Jadi daripada nanti kita masukin data dengan sumber, belum lagi kalau sumbernya misalnya sumber apa sih, nama sumber badan apanya tuh panjang banget, berentet-tetet gitu kan, itu udah mulai udah ngambil banyak banget kata ya. Jadi kalau misalnya mau memasukkan data, masukin yang menurut teman-teman paling relevan aja. Kayaknya aku dulu juga LPDP tuh masukin data kayak cuman 2 apa ya, kayaknya aku masukin 2 atau 3 gitu. Yang menurut aku paling relevan aja, supaya nggak ngambil jatah wordingnya aja, sisanya bisa dibantu buat penjelasan dari teman-teman sendiri. Jadi teman-teman untuk sedikit menambahin aja untuk data ini teman, pada intinya fungsi data ini adalah untuk menguatkan argumen kalau isu yang teman-teman angkat itu penting. Jadi selagi itu datanya tahap 1 dan cukup menggambarkan itu penting, ya cukup. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke resen. Ada Kak Naufal. Kak Naufal, silakan Kak. Iya, halo. Sudah terdengar? Ya, terdengar Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal dari Cirebon. Saya mau bertanya Kak terkait tadi pencapaian atau goals nanti yang akan dicantumkan di LPDP ini, kan ada short term, medium term, dan long term. Nah, sebetulnya saya nanti mau mendaftar di LPDP gelombang kedua karena ya saya sadar bahasa Inggris saya emang masih rendah dan masih mengejar nilai TOEFL-nya. Nah, akan tetapi menurut kakak pribadi, pendapat pribadi ini, apakah diperlukan nggak sih kita membangun personal branding sebelum kita mendaftar LPDP ini? Apakah saya sendiri lebih fokus ke bahasa Inggrisnya aja atau membangun personal branding sendiri? Karena saya kebetulan mempunyai project, dan ya insya Allah, dan project ini tuh berkaitan dengan relate dengan pendidikan, dan saya mau mencoba untuk ke dinas pendidikan yang di kota saya. Dan hal itu menurut kakak lebih diprioritaskan, atau maksudnya
lebih diprioritaskan untuk membangun personal branding sendiri atau ke bahasa Inggrisnya dulu aja gitu. Itu sih Kak. Thank you. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk fokus sebenarnya karena di tahap ini, terutama di tahap awal, bahasa Inggris itu salah satu yang udah harus disubmit duluan, dan itu menjadi syarat wajib lah ya. Jadi kalau misalnya mau difokuskan, lebih baik difokuskan ke yang syarat-syarat wajib dulu. Nanti kalau untuk personal branding itu bisa dibangun sepanjang jalan, dan tidak perlu kayak udah harus wah banget pas nanti saat lagi wawancara, tapi diusahakan sudah ada beberapa usaha lah yang dilakukan supaya bisa membangun itu dan bisa terlihat sama panitianya gitu. Tapi kalau misalnya untuk sekarang dan untuk pendaftaran ini kan karena dari awal kita submit pendaftaran, awal submit nilai TOEFL atau IELTS dan lain-lain itu ke seleksi selanjutnya kan cukup lama. Nah, itu bisa kamu pakai buat nanti ngebangun personal branding-nya. Jadi kalau untuk sekarang lebih baik fokus ke yang pastinya dulu aja, yang pasti dibutuhkan kayak si nilai itu. Iya. Boleh ini lagi nggak? Boleh bertanya lagi nggak? Mohon maaf Kak Naufal. Udah ya. Kita terbatas. Jadi cukup satu ya Kak Naufal. Oke, semoga menjawab ya Kak Naufal. Oke, berikutnya kita ke chat ya. Di sini ada Kak Maditya. Kak mau bertanya bagaimana menurut Kakak jika memilih 3 jurusan yang berbeda di aplikasi LPDP tapi masih tetap satu rukun. Mungkin boleh dong Kak dikasih tips juga gimana sih menentukan di 3 pilihan jurusan ini gitu Kak. Mungkin Kakak juga boleh cerita Kakak kemarin di mana aja gitu. Silakan Kak. Kalau untuk jurusan sebenarnya tidak harus sama jurusan tuh nggak apa-apa banget. Yang penting ada hubungannya ya, misalnya pendidikan gitu. Yang satu jurusannya tentang learning, design, innovation dan teknologi. Yang satu jurusannya namanya misalnya yang satu namanya learning innovation, yang satu namanya learning lab misalnya, atau kayak yang satu lagi namanya education innovation, education intervention atau apa gitu. Itu walaupun namanya berbeda-beda, tapi kan sebenarnya semua mencakup hal yang sama, dan itu nggak apa-apa banget selama mereka semua sebenarnya ada hubungannya untuk goal teman-teman. Kalau misalnya untuk pemilihan sebenarnya aku dulu karena aku udah LOA dulu, jadi aku tidak ada 3 pilihan, aku cuma datang udah langsung bawa Harvard. Tapi kalau misalnya teman-teman mau memilih, itu usahakan untuk punya alasan untuk 3-tiganya. Jadi kayak jangan sampai pilihan kedua dan ketiga itu kelihatan kayak cadangan doang. Jadi jangan sampai yang satu dijelasin misalnya yang satu Harvard, 2 anggaplah 1 Harvard, 2 Stanford, 3 MIT misalnya gitu ya. Yang Harvard tuh kayak 1 paragraf gede banget, terus pas Stanford sama MIT cuma kayak iya selain itu bisa juga di Stanford, bisa juga di MIT. Jangan sampai kayak gitu. Usahakan 3-tiganya itu bisa teman-teman bisa melihat value-nya masing-masing. Misalnya kayak di Harvard karena di Harvard bisa belajar tentang TV show. Kalau di Stanford itu karena dia sebenarnya fokusnya ke informal education. Kalau di MIT karena dia fokusnya ke teknologi dan menurut aku berguna. Jadi pembawaan atau story yang harus dibawa adalah ini aku bawa 3, aku masuk semuanya aku bakal senang, ibaratnya gitu. Jadi teman-teman jangan sampai menaruh karena kan sebenarnya sifat 3 yang kita taruh itu walaupun sebenarnya itu in particular order, tapi tidak seperti kita dulu misalnya SNMPTN yang beneran kita maunya 1, 2 sama 3 kita udah salah pilih yang mana aja lah gitu kan, yang belum tentu bakal kita ambil juga kalau kita keterima gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu aja sih framingnya. Jadi seimbang ya Kak, nggak boleh berat sebelah ya untuk tidak. Oke. Kita lanjut ke raise hand. Di sini ada Kak Muhammad Satrio. Boleh Kak Muhammad Satrio, silakan Kak. Kak Muhammad Satrio, apakah sudah? Oke, terima. Silakan Kak. Oke, terima kasih kesempatannya. Aku langsung saja pertanyaanku. Yang pertama itu kalau misalnya kita mau daftar kuliah itu, apakah kita harus misalnya aku dari jurusan hukum nih Kak, bakal mau lulus nih, aku rencana mau lanjutin untuk jenjang karir dulu. Aku tuh ada ketertarikan untuk mau lanjut di Master of Public Policy di Harvard Kennedy School atau misalnya di Harris Public
school di University of Chicago. Nah, menurut kakak tuh akan jauh lebih bagus aku tuh research atau misalnya akan jauh lebih peluang keterima aku misalnya, tapi bukan peluang ratingnya juga sih, tapi apakah kalau misalnya aku basicnya hukum itu aku bakal keterima tuh lebih besarnya tuh linear atau misalnya tuh bakalan nanti ngaruhnya sama pekerjaan aku atau misalnya itu bisa ada peluang kesempatannya itu sama-sama aja Kak. Lalu yang keduanya itu aku mau bertanya, bisa sharing dikit Kak, kalau misalnya yang kakak kemarin tuh nilai IELTS-nya berapa, lalu nilai TOEFL-nya berapa, atau lalu nilai SGRE atau GMAT score-nya yang kakak masukin buat daftar kampusnya itu berapa Kak? Terima kasih Kak. Waduh, Oke, malu mau nilai. boleh Kak. Iya, jadi tadi untuk pertanyaan masalah linear atau tidak, atau misalnya kalau nanti kerja dulu, sebenarnya itu tergantung bagaimana kamu nanti framing di esainya. Kalaupun kayak misalnya aku nih, aku kerja tuh udah 6 tahun. Aku pencapaian di pekerjaan tuh sebenarnya banyak, tapi sama sekali nggak ada hubungannya sama education. Nggak ada hubungannya sama jurusan yang aku mau. Aku nggak bahas sama sekali. Aku bahasnya lebih ke hal-hal yang aku lakukan justru di luar pekerjaan. Misalnya aku ikut course, atau kayak dulu waktu S1 aku memang ngambil konsentrasinya itu ke pendidikan, aku sempat jadi guru bahasa Jerman, aku sempat nulis buku belajar bahasa Inggris, itu kayak yang udah terjadi lama sebenarnya. Yang aku bahas justru itu, atau mungkin inisiatif yang aku lakukan. Si pekerjaan aku nggak bahas sama sekali, karena aku merasa itu nggak relevan, tapi mereka tetap bisa melihat kayak, oh oke, ini orang sudah sempat kerja 6 tahun, tetap ada nilai plus lah dari pekerjaan, bahwa karena udah belajar, karena udah bekerja, jadinya udah pernah, misalnya aku udah pernah jadi lead, jadi kayak udah ngerti kepemimpinan, udah ngerti leadership, misalnya gitu-gitu. Tapi aku tidak sebut sama sekali karena aku rasa itu tidak relevan. Jadi kalau misalnya kamu memutuskan untuk bekerja dulu, nggak apa-apa banget. Tapi kalau kamu rasa nanti pekerjaan kamu itu nggak berguna, bukan nggak berguna ya, nggak relevan lah dengan tujuan yang kamu tuju, nggak usah dibahas banyak. Sebut aja kamu pernah kerja, tapi udah pembahasannya sisanya lebih ke hal-hal yang menurut kamu lebih relevan gitu. Kalau malu kalau nilai. Aku dulu nggak GRE karena GRE itu di aku optional, tapi balik lagi itu bisa berbeda-beda karena setahu aku tahun sebelumnya tuh mandatory, tahun pas aku daftar tuh optional. Jadi kayak tergantung setiap kampus gitu sih. Kalau aku kalau TOEFL aku dulu 7,5. TOEFL, IELTS. 7,5 Aku tinggi nggak dong tes Kak. TOEFL gitu. 7,5 tinggi dong Kak. Oke, jadi ya gitu ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, nanti ya buat teman-teman yang bertanya, mungkin pertanyaan satu aja ya teman-teman, karena waktu kita terbatas. Oke, kita lanjut ke chat. Di sini ada Kak Wardah. Nih Kak, saya jurusan kehutanan. Kemudian saya ingin kuliah S2 yang linear dengan jurusan kehutanan. Tetapi selama 1 tahun saya bekerja tidak linear dengan kehutanan, ini menjadi masalah. Sebenarnya kayak case-nya kayak Kak Wei juga kan. Mungkin nanti tinggal gimana cara kakak mencari benang merah yang selalu dibilang kayak benang merah dari hal-hal itu. Kalau Kak Wei tadi walaupun di copywriter tapi ada hal yang ditonjolkan, yaitu mungkin dari skill cakupan dari pekerjaan tadi. Itu ya Kak Wardah. Mungkin Iya, kita Kak. lanjut ke bawah Kak, ya. Gimana? boleh make sure tadi kakak udah kerjanya 6 tahun ya Kak? Apa berapa? Iya. Oh, Aku udah tua. oh, jadi 6 tahun baru daftar LPD ya Kak ya? Oh, saya awalnya takut gitu loh Kak, udah kerja terus nanti jadi ragu. Ternyata bisa ya Kak ya? Oke, makasih ya Kak. Nggak apa-apa banget. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, gitu ya Kak Wardah. Semoga menjawab. Kita ke resen berikutnya ke Kak Tantri Agustin. Kak Tantri, boleh Kak disampaikan? Kak Tantri, apakah itu Kak Tantri? Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, sebelumnya terima Kita kasih kayak atas kuis ya Kak. ini. Silakan Kak Tantri, lanjut. Jadi pertama US1. Iya, jadi saya mau tanya untuk S2-nya sendiri, saya punya rencana keluar. Kalau misalnya saya mau tahu untuk kita di S1 ini harus prepare ke S2 itu apa aja sih, untuk kayak organisasi mungkin, atau keaktifan, kayak
organisasi di luar seperti itu. Terima kasih. Oke, boleh Kak. Terima kasih pertanyaannya Tantri. Untuk S1 ke S2, menurut aku kalau misalnya mau langsung, yang bisa disiapkan itu dari segi organisasi, dari segi pernah ikut, karena kan itu juga bisa menunjukkan, walaupun nggak ada hubungannya nih dengan S2-nya, tapi itu bisa menunjukkan kita punya skill-skill soft skill lah, yang kayak teamwork, leadership, itu semua bisa ditunjukkan dari situ. Dan juga bisa untuk ikut publikasi-publikasi jurnal, misalnya ikut kayak ikut simposium, terus untuk hal-hal seperti ini mungkin aku sarankan bisa komunikasi dengan dosen pembimbing terutama, karena dulu aku tuh waktu di kampus aku sempat ikut simposium dan akhirnya itu juga menjadi salah satu pencapaian yang aku taruh dari kampus, itu karena diajak sama dosen pembimbing aku. Jadi itu tuh aku dulu nggak ngerti caranya, tapi karena ada dosen pembimbing jadi kayak ngebuka jalan lah untuk itu. Dan PDKT terus sama dosen pembimbing, karena nanti untuk LPDP kita membutuhkan beliau untuk menulis surat rekomendasi, dan semakin dekat kita dengan beliau, semakin beliau bisa bantu jualan kita lah, yang benar-benar kayak Oke, saya percaya sama kamu, saya tulis yang bagus-bagus banget gitu, misalnya yang kayak dia serius banget untuk menulis surat rekomendasi ke kita. Jadi itu sih menurut aku yang bisa disiapin banget, lebih ke PDKT ke dosen sama cari publikasi jurnal kalau bisa. Oke. Kak Wei, aku pengen lanjut ke chat ya. Ini mungkin masih relate dari pertanyaan Kak Tantri. Gimana nih Kak kalau mungkin banyak teman-teman yang merasa nggak punya pencapaian Kak. Mungkin teman-teman mungkin ngerasa udah lulus, nggak sempat ikut organisasi, udah bekerja. Terus biasanya nulis apa ya Kak Wei? Boleh Kak Wei? Ini banyak banget juga yang ditanyain di teman-teman Indonesia Kak. Terima kasih sudah bertanya. Aku suka kalau dia nanya pertanyaan kayak gini. Karena menurut aku ini sesuatu yang kayaknya jadi membuat orang banyak bahkan gak berani daftar ya. Padahal LPDP itu gratis guys, jadi mau daftar berapa kali juga udah nggak ada batasan kan sekarang, bisa daftar berapa kali. Jadi kalau mau gas aja, udah daftar aja dulu, yang penting mau nggak lulus ya udah silakan, nggak juga kan kita. Selama IELTS kita masih berlaku 2 tahun, tiap tahap gas aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk untuk kalau nggak ada pencapaian tapi udah terlanjur lulus, itu bisa dibuktikan sebenarnya dengan hal lain. Kalau aku membutuhkan tambahan ini karena aku setelah lulus tuh aku sama sekali nggak ada pekerjaan yang linear nih dengan pengajaran, karena aku ternyata setelah aku berapa lama bekerja, aku ternyata jalurnya bukan di jalur pendidikan gitu. Nah, teman-teman mungkin kalau misalnya mau untuk mensubstitusi pencapaian yang teman-teman rasa kayaknya miss waktu kuliah, belum sempat organisasi, belum sempat apa. Yang pertama paling gampang adalah volunteer. Volunteer itu karena banyak yang ini juga banyak yang disebarkan ya, teman-teman bisa volunteer, baik itu volunteer di organisasi, baik itu volunteer di acara, di apapun itu, volunteer coba volunteer terutama di lembaga-lembaga yang kayak misalnya NGO, non-profit, atau kayak lembaga-lembaga yang sudah cukup besar. Itu karena kayak jatuhnya kayak nambahin CV kan, walaupun sebenarnya tidak bekerja secara full time yang kayak beneran di kantor gitu. Itu terus juga teman-teman bisa ikut sertifikasi baik dari pelatihan, dari bootcamp ataupun dari online course, itu juga bisa nambahin banget, dan ambil sertifikasinya yang berhubungan dengan tujuan teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau ngambilnya kayak aku pendidikan, aku dulu sempat ngambil beberapa online course di Coursera. Waktu itu aku ngambilnya online course dan ikut kayak bootcamp workshop gitu tentang pendidikan, gimana caranya kita mengerti soal perkembangan anak, lalala gitu-gitu. Itu bisa sangat membantu dan tidak perlu selama bekerja di kantor secara full time gitu. Semoga membantu teman-teman. Jadi dikuatkan dengan ikut-ikut ini ya Kak, course yang masih bisa teman-teman mungkin kalau ikut. Gitu ya, semoga menjawab. Kita berikutnya ke Kak Teresia. Kak Teresia, boleh kasih silakan. Ya, terima kasih Kak Adit, Kak Wai.
Mohon maaf nih nggak bisa buka cam karena lagi banyak keponakan, takut tiba-tiba masuk. Jadi begini Kak Wai, kalau dari buklet LPDP tahun ini yang saya baca, saya nggak tahu apa tahun lalu juga sama aturannya, tapi kita bisa mendaftar S2 di universitas yang tidak terdaftar Kak, via jalur reguler. Jadi tapi asalkan sudah punya LOA seperti itu. Kebetulan saya sudah dapat LOA sebenarnya dari University of Liverpool, dan jurusan saya ini sebenarnya terbilang langka gitu Kak, sport management. Jadi walaupun di universitas yang terdaftar di LPDP itu sebenarnya ada di Edinburgh, tapi dari segi modulnya masih saya kurang serk, saya jauh lebih serk di University of Liverpool ini. Yang pengen saya tanya, saya bisa nggak Kak saya nekat gitu gambling dengan pakai ya reguler, saya hanya daftar satu yang University of Liverpool ini, tapi nanti di esainya saya jelasin kenapa saya emang pengennya di sini, tidak pengen di kampus lain karena modulnya seperti ini, walaupun sebenarnya dari segi peringkat pasti jauh masih kalah dari Edinburgh gitu. Terus cara membuktikannya kan memang harus dari kayak ranking QS, ranking atau sebagainya. Mungkin KW tahu nggak bagaimana kita bisa buktikan proof itu lewat mana gitu yang harus disubmit kalau nggak salah gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Teresia. Kalau untuk caranya sebenarnya aku nggak tahu, tapi aku tahu waktu tahun lalu pas aku lagi LPDP memang ada beberapa orang yang universitasnya request karena universitasnya belum terdaftar di reguler, dan setauku ada yang aku nggak tahu semuanya diterima atau enggak, tapi ada yang diterima, ada yang akhirnya jadi bisa. Kalau prosedurnya sebenarnya aku nggak tahu, tapi aku sangat menyarankan kalau misalnya kamu mau submit ke LPDP, kamu coba aku nggak tahu kamu ini di mana. Kalau lokasi kamu di Jakarta, coba datang ke kantor LPDP karena semua jawaban tuh bisa dapat biasanya kalau kita ke kantor instead of kita nelfon. Ya kecuali kalau misalnya kamu punya kota, nggak apa-apa telepon aja, teror aja. Tapi kalau datang tuh biasanya akan kayak ternyata bisa ini, ternyata bisa itu, ternyata bisa ini. Jadi kalau misalnya kamu bisa datang, coba datang atau telepon ke LPDP, karena setahu aku proses pengajuannya itu justru kayak bukan beda jalur ya, kayak ada sesuatu hal lain yang harus dilakukan di luar kita daftar universitas, kayak di luar kita daftar biasa gitu. Tapi aku juga kurang tahu prosesnya. Oke, thank you ya Kak W. Mungkin buat memastikan juga, atau mungkin tadi Kak W biar tahu teknisnya kalau di LPDP itu bisa bikin tiket bantuan ya Kak. Tanya aja ke admission kalau misalkan kalau di Jakarta sih datang aja langsung. Itu direktif dari Kak W. Oke, kita lanjut ke chat. Tadi soal kalau misalkan teman-teman belum dapat LOE nggak apa-apa. Ini ada dari Kak Silmi bertanya kalau belum dapat LOE tetap aja bisa daftar ya Kak Silmi. Cuma nanti proses teman-teman jadi 3 tahap, 3 proses ya. Tadi ada berkas, TBS, dan seleksi substansi. Oke, kita ke bawah sedikit Kak, sekaligus singkat. Ini ada Kak Sa, bagaimana cara menulis esai yang kuat walaupun tidak mempunyai pengalaman di bidang yang ingin kita ambil. Menarik nih, gimana nih Kak? Oke. Kalau untuk esai, jadi sebenarnya kalau di esai itu di esai itu adalah fokusnya justru ke goal. Jadi fokusnya justru apa yang mau kita capai instead of apa yang sudah kita lakukan. Ya walaupun kita tetap perlu ya menyebutkan hal-hal yang sudah kita lakukan, tapi kita kalau misalnya walaupun kita misalnya nggak punya banyak pengalaman, misalnya pengalaman cuma ada 1-2 gitu, karena kalau aku berkaca dari diri sendiri, pengalaman aku di bidang pendidikan juga nggak sebanyak itu. Tapi kalau misalnya kita bisa matengin goalnya, dan goalnya tuh jelas gitu, kalau misalnya dilihat kayak sepertinya si orang ini, si calon awardee ini tuh kayaknya udah tahu banget dia mau ngapain, itu bisa sangat ngebantu. Dan itu bisa kayak semacam mensubstitusi kekurangan pengalaman kita. Karena kalau misalnya kita bisa membuat goal yang jelas, kita bisa membuat goal yang goal yang kayaknya tuh udah tertata banget, itu adalah salah satu bukti bahwa kita tuh udah riset dan kita udah tahu banget soal bidang itu. Jadi cara menunjukkan kita tahu soal bidang itu, cara menunjukkan value kita selain melalui background adalah melalui
bagaimana cara kita menulis goal. Misalnya kalau mau menulis goal tentang kurikulum belajar gitu. Kalau kita bisa ngebahas soal kurikulum yang ada sekarang dan kenapa kita merasa kurikulum itu bisa dibenerin, itu kan buat ngasih tahu bahwa tuh, saya ngerti kan soal ini dan saya serius soal ini, dan itu bisa banget ngebantu teman-teman ngejual. Jadi kalau misalnya pengalamannya dirasa kurang mendukung, fokusin di goalnya, maksimalin di goalnya, karena itu bisa mendukung teman-teman juga. Semoga membantu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Selagi teman-teman mengetahui why-nya teman-teman harus kuliah, teman-teman bisa cukup percaya diri dari situ. Oke, kita ke resen. Di sini ada Kak Nasikun Amin. Tadi udah tanya belum ya? Kak Nasikun, boleh Kak? Silakan Kak. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Maaf ini belum bisa open cam, soalnya lagi di warung. Ini mau tanya Kak, kan kalau mau apply LPDP kayak gini-gini kan biasanya kan sangat-sangat personal ya. Nah, while kita kan butuh orang untuk ngasih feedback dari esai yang kita buat. Nah, kadang kan kita kayak ada ketakutan gitu loh Kak, buat ngasih esainya, soalnya kayak ini tuh plan yang sebenarnya kita personal gitu loh Pak. Jadi kayak ada ketakutan nanti kalau misalnya nggak lolos gimana gitu. Kalau dilihat dari sama oleh orang yang kita mintai feedback esai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada tips nggak sih Kak untuk memilih orang yang kita pilih untuk ngasih feedback ke esai kita gitu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk memilih esai itu dua pertanyaan sebenarnya berhubungan ya. Untuk memilih orang sebenarnya kuncinya kalau misalnya esainya itu adalah sesuatu yang bersifat sangat personal, antara pilih orang yang udah deket banget dan kamu sangat percaya, yang kayak nggak perlu malu, nggak perlu takut kalau misalnya nanti amit-amit belum saatnya, kalau misalnya belum saatnya lolos gitu. Antara yang deket banget atau justru orang yang sama sekali nggak kenal kamu. Maksudnya orang yang kayak misalnya kayak contoh nih, misalnya Studenesia kan kayak punya mentor. Kan kamu kan nggak kenal sama mentornya. Kamu kasih esai kamu, ya mereka juga nggak akan ngejudge lah ibaratnya, karena mereka nggak tahu kamu siapa, mereka nggak tahu selain dari yang dibaca di esai ya. Itu bisa membuat jadi lebih ini aja, karena mereka jadi nggak akan judging kamu. Jadi kalau misalnya kamu merasa, aduh kayak susah deh nyari orang yang kenal, yang aku percaya banget, carilah orang yang memang antara kamu nggak kenal sama sekali atau yang memang bekerja secara profesional, in this case mentor. Karena kalau secara mentor profesional itu kan mereka sama sekali tidak akan disclose informasi tentang orang lain ataupun ngejudge yang mereka baca, walaupun mereka walaupun orang itu misalnya memberikan sesuatu yang personal, gitu sih. Good, benar banget Kak Wei. Jadi ini banyak banget sih Kak yang teman-teman juga ngerasa nanti kalau esaiku dibaca orang lain nanti bakal di-share gitu, takut di-judge gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan tadi benar kata Kak Wei, biasanya kalau profesional dia tetap profesional, lihatnya lebih ke substansinya, bukan subjek siapa yang menulis gitu, karena kita juga pada intinya pengen membantu teman-teman di part itu gitu. Jadi sebenarnya jangan terlalu khawatir ya dan teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke chat. Ini mungkin kita ada 3 pertanyaan terakhir ya Kak. Singkat-singkat aja nih dari Kak Halomon Sirait. TOEFL PBT berlaku nggak Kak untuk LPDP? PBT. Waduh, aku kurang tahu karena aku IELTS. Kalau itu iya. maaf aku bisa jawab. Aku ini lagi buka websitenya LPDP, mungkin boleh ya kakak-kakak juga sering-sering baca websitenya LPDP, karena di sini sudah dituliskan lengkap banget. Di sini ada TOEFL IBT, PTE akademik, dan IELTS. Jadi itu sih. Jadi bisa jadi buat atau TOEFL itu. Berarti kalau nggak ada di situ, asumsinya nggak bisa gitu ya. Oke, lanjut ke Kak Afifah. Kak Afifah, boleh Kak, silakan. Ya, oke. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Wai atas penjelasan esainya yang sangat helpful menurut aku ya Kak. Nah, aku mau tanya Kak, kalau di HGSI
karena aku kan sebelumnya lihat Instagram kakak nih terkait dengan SKS yang kakak ambil, mata-mata kuliah kakak gitu. Nah, kalau SJS itu lebih ke sociopreneur education for children, atau ada bisa ya masuk ke andragogi Kak, pendidikan orang. Kemudian untuk esai yang tadi kakak jelaskan ada, kalau nggak salah kakak pengen belajar banyak oleh Profesor Joblet ya kalau nggak salah Kak. Nah itu sebelum reach out profesornya dulu via email atau bagaimana Kak? Itu aja sih Kak. Terima kasih Kawai. Terima kasih pertanyaannya Afifah. Kalau di SJSI ini sebenarnya jalurnya tuh banyak banget, orang datang dari background yang sangat berbeda. Ada yang beneran guru banget, ada yang beneran kepala sekolah, ada yang orang kementerian, ada yang memang memang orang startup gitu kayak gitu. Jadi sebenarnya itu banyak. Tapi kalau untuk jalurnya semua ada dari children, ada adolescent, sama andragogi juga yang untuk orang dewasa. Karena setauku banyak juga yang ngambil fokusnya itu ke profesional. Tapi aku memang tidak banyak sekelas sama mereka karena kelas yang aku ambil semua kelas anak-anak, karena aku tujuannya adalah untuk anak-anak gitu. Dan kalau untuk apa tadi? Aku lupa pertanyaan keduanya apa ya? Esai yang reach profesor. Oh iya. Oke, terima kasih. Iya, kalau aku dulu udah reach profesornya dulu, aku email. Jadi biasanya di website kampus, kalau teman-teman cek di website kampus tujuan, itu biasanya akan ada list dosen, terutama dosen-dosen, dosen-dosen inti ya. Ada list dosen dan ada list emailnya juga. Jadi teman-teman bisa coba cek di situ dan bisa email. Aku waktu itu beneran cuman email bahwa perkenalkan aku dari Indonesia, aku tertarik banget, aku mengagumi Anda, dan aku lagi daftar. Waktu itu aku baru udah submit ke Harvard, tapi belum dapat pengumuman. Tapi aku udah email dia dan aku berharap banget bisa belajar dari dia. Kalaupun aku nggak masuk ke Harvard, aku tetap berharap bisa belajar dari dia dengan perkenalan ini gitu. Terus dia kayak, oh iya, halo, semoga kamu masuk. Jadi kalau misalnya kamu mau ikut, terus dia tiba-tiba ngasih kayak, nanti kamu coba ikut acara ini aja, karena saya bakal jadi speaker di sini gitu. Jadi kayak udah ada hubungan, kayak udah ada relationship lah ya, antara kita udah kayak deket gitu. Dan pas ditanya di LPDP juga aku bisa bilang, aku udah email-emailan sama dia gitu. Jadi itu juga membantu menjual gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Wai. Oke, thank you Kak Afifah. Kalau ini pertanyaan terakhir ya Kak, di chat ada dari beberapa sama, tipikalnya dari terakhir yang menarik dari Kak Widiana. Aku mau nanya Kak terkait goal. Apakah akan mendaftar CPNS di formasi yang linier dengan topik kita angkat di esai, bisa dimasukkan goal ya Kak? Gimana Kak? Terima kasih pertanyaannya. Bisa, karena untuk menjadi PNS itu kan kontribusi terhadap negara, justru itu. Jadi biasanya kalau jadi PNS tuh masuknya ke medium atau long term, karena mungkin kalau short term ya tidak bisa secepat itu ya karena ada seleksi ya. Biasanya masuknya ke medium, tapi itu bisa banget. Itu adalah salah satu cara berkontribusi kepada negara yang paling jelas. Oke. Kawai, itu tadi pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf teman-teman, seperti tadi yang aku bilang tadi ya, pertanyaan teman-teman pasti banyak, tapi mohon maaf banget pertanyaan teman-teman banyak, waktu kita yang terbatas gitu ya. Nanti mungkin kita coba bantu jawab via konten kali ya Kak. Mungkin Kak Wei nanti juga mungkin boleh juga melihat kontennya Kak Wei karena kita ngerasa juga sangat informatif, apalagi buat teman-teman yang mau masuk ke Harvard. Oke, Kak Wei, itu tadi segmen 1 dan segmen 2. Mungkin terakhir Kak Wei, kita pengen mendengar closing statement dari Kak Wei. Mungkin boleh Kak Wei ngasih wejangan kepada teman-teman semua, kita semua yang sedang berjuang ini Kak. Gimana Kak Wei? Mungkin ada satu hal yang ingin Kakak sampaikan kepada kita. Silakan Kak Wei. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah bersama aku 1,5 jam ini. Terima kasih udah bertanya juga, pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus banget. Kalau dari aku, sebenarnya closing statement tuh ada 2 inti. Yang pertama adalah jangan lupakan goal, jangan lupakan why-nya. Tentukan dulu kenapanya, tentukan dulu maunya apa, cita-citanya, baru
daftar beasiswa dan daftar kuliah sebagai kendaraan untuk menuju goal tersebut. Lalu yang kedua, jangan takut ditolak, jangan takut kecewa, jangan takut sedih, jangan takut apa, karena itu adalah proses. Dengan teman-teman bisa menerima kegagalan, menerima kekecewaan, menghadapi insecure dan menghadapi overthinking, itu adalah value tersendiri yang tidak semua orang bisa punya dan teman-teman patut bangga. Terima kasih lagi teman-teman. Kak W, LPDP atau Harvard itu di percobaan keberapa, Kak? Pertama kali langsung dapat kah atau dulu pernah daftar kemana? Kalau aku alhamdulillah pertama kali dua-duanya. Semua ya, oke, menarik. Iya. Oke, jadi itu teman-teman kalau lebih sesi Studi Indonesia Mentorship, sesi pengantar, workshop menulis esai. Jadi sesi ini memang kita pengen ngajak teman-teman melihat gambaran besar. Siapa tahu lewat sesi ini teman-teman lebih banyak dapat insight juga. Tapi mungkin ada teman-teman di sini setelah sesi ini merasa butuh teman, butuh panduan gitu gimana sih cara menulis esai. Kami dari Studi Indonesia bisa banget teman-teman nanti ikut program kita karena program kita sejatinya pengen membantu teman-teman. Karena Kak Uwe kita mendengar isu, nggak tahu isu ini benar atau salah. LPDP katanya kan nggak ada kuota ya Kak. Nggak tahu ini benar atau salah gitu. Iya betul. LPDP nggak ada kuota. Nah, benar. Itu Kak yang jadi spirit semangat kita juga di Indonesia. Ya udah kita pengen membuat teman-teman jadi layak gitu biar ayo berangkat semua gitu. Karena tadi LPDP negara sudah memfasilitasi. Satu yang pengen aku sampaikan kepada teman-teman juga dari obrolan KW tadi, jangan jadikan beasiswa sebagai tujuan. Nah KW, jadikan ilmu atau goal tadi. Jadi jadikan S2, S3, sertifikasi apapun nanti itu dalam rangka menuju goalnya tadi. Nah tadi mungkin ada kakak-kakak yang merasa gimana susah menemukan benang merah antara alasan dan goal, karena bisa jadi goalnya belum kuat. Gitu. Nah itu yang teman-teman butuh refleksi. Terus satu dari Kak W tadi, part terakhir yang menurut aku paling bagus banget. Jadi teman-teman, tugas teman-teman di sini adalah bukan menjadi yang terbaik. Tugas teman-teman adalah memberikan yang terbaik. Udah, menjadi itu udah urusan Tuhan dan admission ya Kak W. Pokoknya teman-teman di sini termasuk ya ikut mentorship program ini, teman-teman udah kami merasa sudah memberikan yang terbaik. Fokusnya itu aja. Jadi ekspektasinya sampai di situ aja. Nah, urusan dapat atau enggak ya kita serahkan aja. Karena kalau nanti kita ekspektasinya udah terlalu percaya diri, nanti nggak dapet, takut lama move on-nya ya Kak. Nanti nggak move on, nggak mencoba lagi. Oke teman-teman, kurang lebih itu sesi kita pada malam hari ini. Kami dari Indonesia pengen mengucapkan terima kasih kepada Kak Wai yang sudah mungkin bangun pagi ya Kak untuk ikut acara ini. Di sana jam berapa Kak sekarang Kak? Di sini pas 12 jam, bedanya sekarang jam 9.08 pagi. Iya teman-teman, mungkin kalau teman-teman sekarang kalau hari Minggu bangunnya jam 12 Kak Wai harus bangun pagi untuk teman-teman gitu. Thank you juga buat teman-teman juga yang sudah meluangkan waktunya di sesi Minggu ini. Kita senang banget karena teman-teman banyak sekali ya Kak, ada sekitar 300 tadi hampir 400 yang ikut sesi ini. Semoga sesi malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita tunggu kabar baiknya ya Kak Wai, mungkin boleh nanti kalau teman-teman dapat LPDP atau dapat kampus, mungkin boleh update story nanti tag Kak Wai dan Indonesia. Thank you Kak berkat sesinya Kakak dulu. Pamrih banget ya Kak kayaknya gitu. Oke, teman-teman gitu aja ya teman-teman, kita cukupkan sesi Indonesia Mentorship malam hari ini. Aku Aditya pengen ngucapin mohon maaf kalau tadi sama sesi banyak sekali yang kurang maksimal. Salah satunya tadi pertanyaan banyak yang nggak terjawab. Semoga nanti kita bisa jawab. Itu aja. Thank you Kak Wai, thank you teman-teman semua. Kita cukupkan. Assalamualaikum, selamat malam. Bye teman-teman semua.